Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indiani dan saya Fitrul Tahiroh. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Jamil Khair Fakultas Tarbiyah semester 4. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam di Jamil Khair, bertujuan untuk menjelaskan berbagai sumber hukum dalam Islam. Mari kita mulai dan selami lebih dalam tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Selamat menyaksikan. Anta nurullahi fajran, jita ba'dal usri yusran, Rabbuna a'laka qadran, ya imam al-anbiya'i, anta fil wujdani hayy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafiratur rafi'ah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Udah selesai murojaahnya? Alhamdulillah, kholas. Ini nih, aku pengen nanya nih, yang kemarin terakhir kali mata kuliah pendidikan agama Islam kita ngebahas apa ya kemarin? Kita terakhir itu pendidikan agama Islam, itu kita di kuliah di kelas kita membahas tentang sumber hukum dalam Islam. Ada berapa kemana pembagiannya? Nah, sumber hukum dalam Islam itu ada yang disepakati oleh kebanyakan ulama atau jumhur ulama, namanya mutafak. Nah, yang kedua ada yang tidak disepakati ulama atau kita bilang istilah namanya mukhtalaf. Ada apa aja tuh kalau yang tadi mutafak? Kalau yang mutafak ada berapa tuh? Oke, baik. Kita akan bahas satu-satu kembali ya, mereview kembali pelajaran atau kuliah yang sudah dipelajarkan sama Ustadz Haryadi di kampus. Yang pertama saya akan merinci tentang namanya hukum Islam yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama. Yang pertama namanya ada Al-Quran. Terus? Yang kedua ada Al-Hadis. Yang ketiga ada Qiyas. Yang keempat ada namanya ijma. Nah, apa sih pengertian Al-Quran? Nah, pengertian Al-Quran menurut bahasa ialah menurut bahasa dan menurut tafsir qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah atau ucapan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam surah Al-A'la ayat 1 yang bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah yang artinya Iqra, bacalah bismi rabbika, sedangkan menyebut nama Rabbmu atau Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi jelas Iqra itu atau Al-Quran itu harus bacaan dalam agama Islam atau dalam Al-Quran. Nah, sedangkan menurut istilah firman-firman Allah atau kalam-kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah secara mutawatir atau secara berangsur-angsur gitu, seperti itu. Nah, kita harus mengetahui nih ayat itu terbagi menjadi berapa. Berdasarkan ayat yang telah dijelaskan, Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya ayatul muhkamat. Nah, apa sih ayatul muhkamat? Ayat muhkamat adalah ayat yang arti dan maknanya itu sudah jelas dalam Al-Quran. Seperti contoh, jual beli itu hukumnya halal dan jual beli riba juga hukumnya haram. Terdapat dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantahu falahu ma salaf. Seperti lanjutan ayatnya, yamhaqullahu riba wa yurabis shadaqat. Al-ayah di situ jelas Allah memusnahkan orang yang makan barang riba. Dan barang siapa yang memakan barang riba, maka ia tidak akan berdiri secara tegak. Maksudnya kenapa? Dia seperti berdiri, tetapi berdirinya ini seperti orang yang kemasukan setan. Karena mana tuh? Bukan contoh, karena seperti lantaran orang yang hatinya itu atau tidak waras, seperti gila gitu. Dan karena Allah juga tidak mensukai atau memusyrikkan orang yang haram, orang yang memakan barang haram atau barang riba gitu. Nah, yang kedua, lanjut namanya ayatu mutasyabihat. Nah, apa sih ayat mutasyabihat? Kak Fitrah tahu? Belum. Oke, baik, saya jelaskan. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang makna dan artinya tidak pasti atau tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Seperti contoh, kata qurra, ada yang bilang qurra itu artinya suci, atau ada yang juga bilang kata qurra tersebut adalah haid. Allahu a'lam bishawab ya. Nah, lanjut kita ke pembahasan pokok-pokok isi dalam Al-Quran. Apa aja? Coba yang Kak Fitro tahu apa sih pokok-pokok isi kandungan Al-Quran itu? Nah, itu dia. Makanya saya datang ke sini pengen dapat pencerahan dari antum gitu. Masya Allah. Boleh dong gitu. Jadi kasih penjelasan ke kita gitu. Alhamdulillah. Ini mengingat karena saya juga masih belajar ya. Dan kita sama-sama belajar ya, insya Allah ya. Nah, coba sedikit yang saya ketahui. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Contohnya satu, ketauhidan. Nah, ketauhidan adalah keesaan Allah yang telah dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan adalah Allah yang menjadikan keesaan hanya esa satu. Yang kedua, pokok-pokok isi kandungan Al-Quran adalah untuk beribadah. Nah, kita sebagai umat manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah. Nah, ibadah seperti apa sih? Yang pertama, wajib pendidikan sholat. Telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamus sholata wa aitaz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah yang artinya Allah telah memerintahkan kita untuk sholat, untuk berpuasa, yang telah dijelaskan juga dalam Al-Quran sudah jelas yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana yang ketiga selanjutnya? Al-Kisah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah
atau peristiwa-peristiwa tentang turunnya Al-Quran yang dinamakan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang keempat, pokok isi kandungan itu adalah untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, setelah kita mengetahui Al-Quran, nah hadis yang sumber Islam yang ditetapkan itu yang kedua namanya ada al-hadis. Apa sih al-hadis? Al-hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maupun itu perkataan, perbuatan, atau persetujuan dan sebagainya. Itu hadis terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja tuh? Yang pertama namanya hadis qauliyah. Yang kedua namanya hadis fi'liyah. Yang ketiga hadis takririyah. Terus kalau hadis qauliyah itu apa tuh? Hadis qauliyah seperti dalam hadis Bukhari yang bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan atau segala sesuatu itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah, itu ada hadis riwayat Bukhari teh. Berarti sahih itu ya. Sahih ya. Yang kedua namanya hadis fi'liyah. Fi'liyah itu kan seperti pergerakan ya, atau pekerjaan, perbuatan ya. Contohnya seperti apa hadis yang fi'liyah? Contoh hadis fi'liyah yang bunyinya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, yang ketiga ada hadis takririyah. Takririyah Allahu a'lam bishawab. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui berbagai bentuk-bentuk hadis atau macam-macam hadis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi hadis. Nah, ada berapa sih fungsi hadis? Yang pertama, fungsi hadis itu ada bayanu takrir. Telah dijelaskan juga dalam hadis, puasalah kalian sebagaimana kalian berbuka puasa. Di dalam ayat Qur'annya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, telah dijelaskan dalam ayat tersebut, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan yang kedua ada hadis, namanya hadis tasyri'. Apa sih hadis tasyri'? Hadis tasyri' itu menjelaskan hadis yang telah ada dalam Al-Quran tetapi tidak dijelaskan secara rinci di Al-Quran tersebut. Nah, contohnya seperti pembagian zakat. Nah, di Al-Quran telah dijelaskan tentang Allah memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah zakat. Tetapi di Al-Quran tersebut tidak ada pembagian secara rinci. Berapa itu harusnya dikeluarkan, untuk pembagian perempuan berapa, laki-laki berapa, itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah fungsi hadis sebagai bayanu tasrif, sebagai menafsirkan atau menjelaskan gitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas Al-Quran, sudah membahas Al-Hadis. Nah, ketiga kita akan membahas tentang ijma'. Nah, apa sih ijma'? Ijma' adalah kesepakatan jumhur ulama tentang mengetahui sesuatu yang terjadi. Nah, contohnya seperti puasa. Kan biasanya puasa di Indo dengan puasa Arab itu berbeda ya. Atau waktunya yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu hukum yang telah ditetapkan nasnya dan yang telah tidak ditetapkan nasnya. Seperti contohnya judi dengan khomer atau khomer dengan obat-obatan. Nah, iletnya sama-sama memabukkan. Ayo sekarang akan dilanjutkan oleh Saudara Fitro. Coba. Jadi
kan kita sudah membahas nih hukum sumber yang telah ditetapkan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, sumber hukum yang tidak disepakati ulama itu ada berapa ya, Kak? Ada lumayan banyak sih. Di antaranya tuh ada istihsan, Istihsan, kemudian ada ya. maslahah mursalah, Mursalah, terus ada uruf, terus ada juga di istishab, istishab, ada terus selanjutnya ada di sad ad-dar'iyah, azar'iyah, dan yang terakhirnya itu ada di mazhab Sahabi. Nah, coba karena saya kan hanya tahu yang umumnya saja. Nah, coba Kak Fitra bisa jelaskan sedikit mengetahui yang 6 tadi tuh. Mungkin bukan lebih ke menjelaskan ya, lebih Iya. ke kita diskusi bareng ya. Nah, Kalau diskusi ya, baik. ada sebuah kesalahan dari apa yang kita diskusikan, boleh saudari Indi tangkal gitu Iya. ya. Seperti yang pertama tadi berbicara soal istihsan ya. Iya, Itu di istihsan sendiri nih. Itu sebuah pemikiran untuk memilih antara pilihan yang paling bermanfaat atau yang paling maslahat di situasi tertentu. Seperti istihsan sendiri itu sebuah pemikiran yang biasanya itu diambil sebagai pengecualian dari kias karena suatu hal yang darurat. Dan dari ihtisan sendiri ini ada beberapa ulama yang memakai. Contohnya nih, kayak di Homer tadi yang dibahas tentang Homer ya. Para ulama ini sepakat Homer itu haram. Tapi di dalam ihtisan sendiri nih, Homer sebagian ulama itu memperbolehkan dalam keadaan darurat. Contohnya sebagai media perawatan di medis gitu ya. Iya. Nah, ini sebagai Seperti alkohol gitu iya, ya. itu sebagai bentuk keringanan di kondisi darurat gitu. Kemudian ada lagi nih di maslahah mursalah. Ini lebih ke sebuah pertimbangan untuk kemaslahatan umum yang nggak ada nasnya, tapi ini nggak bertentangan juga dengan norma Islam. Contohnya kayak peraturan lalu lintas. Itu kan nggak ada tuh di dalam Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas. Tapi di maslahah mursalah ini dibahas tentang lalu lintas. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Kebayang gini, kalau Jakarta di kota sebesar ini dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, nggak ada peraturan lalu lintas. Bayangkan. Pasti hancur banget ya kemacetan lebih. Makanya maslahah mursalah ini diambil salah satunya untuk di peraturan lalu lintas itu. Nah, kemudian ada uruf. Uruf itu lebih ke kebiasaan masyarakat yang dijadikan hukum dan dianggap sah. Nah, contohnya seperti contoh nih kayak semuanya kayak pakaian kurung. Tahu nggak pakaian kurung? pakaian kurung. Itu kan tertutup ya. Iya, tertutup. Pakaian kurung dijadikan pakaian adat orang-orang Melayu. Contohnya. Kemudian ada juga contoh tentang mahar di suatu daerah yang emang ditentukan nih jumlah maharnya. Selanjutnya ada di istishab. Istishab itu lebih ke sebuah upaya mempertahankan hukum yang sudah ada, kecuali sampai adanya bukti kuat yang mampu merubahnya. Contohnya nih tentang status kesucian. Namanya nih ada hadis Nabi yang menyatakan nih tentang ketika ada di antara kita yang merasa ada sesuatu nih, ada yang aneh di perut kita, sehingga membuat kita ragu-ragu, kita ini masih suci atau sudah batal. Kata Nabi, tetap lanjutkan sholatnya, tetap lanjutkan ibadahnya, sampai adanya bukti konkret, sampai ada bukti konkret nih, semuanya sampai kita mendengar suara ataupun aroma gitu ya, baru dinyatakan itu batal kesuciannya. Selanjutnya nih ada di set ad-dar'iyah. Ini lebih kepada upaya pencegahan terhadap hal-hal yang mengarah pada kerusakan. Contoh tadi Homer itu kan menimbulkan kerusakan selain di fisik, mental dan juga sosial itu rusak. Ada juga berhalwat gitu contohnya kan. Nah, dan yang terakhir nih ada di mazhab Sahabi atau mazhab Ashabi ini lebih ke pendapat yang mengacu pada pendapat para sahabat yang pada saat itu mereka itu menyaksikan. Contoh nih kayak pendapatnya sahabat Umar waktu itu tentang pembagian zakat terhadap mu'alaf yang pada kemudian itu diberhentikan karena menganggap bahwasanya umat Islam waktu itu sudah kuat gitu.
Oh, jadi kesimpulan sumber hukum Islam itu seluruhnya ada 10 ya, Kak? Kurang lebihnya. Ya, kurang lebih. Nah, yang telah saya jelaskan tadi, yang pertama hukum sumber Islam ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Qiyas, dan Ijma. Selanjutnya, kemudian ada di istihsan, maslahah mursalah, kemudian uruf, terus ada di istishab, di zardiyah, dan juga ada di mazhab sahabi. Mazhab sahabi. Baik, terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh HP-nya.